Shalom anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita bertemu kembali oleh karena anugerah Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka kita menyiapkan hati kita karena sesungguhnya di dalam ibadah Tuhanlah yang melayani kita melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Maka biarlah kita semua mempersiapkan hati kita sebagai ucapan syukur kita. Kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Dia. Dia datang, Dia melayani kita. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memulainya dengan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini menceritakan tentang kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan manusia. Judul lagu ini adalah The Love of God. Jika kita belum pernah menyanyikan lagu ini, kita akan mendengarkan dan sambil kita mempelajarinya. Dan setelah kita sudah tahu, maka mari kita menyanyikan pujian ini. Karena pujian ini adalah satu pujian yang sangat indah, yang menggambarkan tentang kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan umat manusia. The love of God. Mari kita menyanyi bersama-sama. The love of God is greater far than tongue or pen can never tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from His sin. Fair and were the skies of parchment made, were every star on earth a quail, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Kita akan berdoa, kita akan memulai ibadah kita melandasinya dengan berdoa, kita mohon supaya
Tuhanlah yang menolong kita di dalam mengikuti ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Kau memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk datang, untuk bersekutu dan menerima pelayanan yang Tuhan akan berikan. Saat ini ya Bapa, kami sudah berkumpul, kami menyiapkan hati kami. Kiranya ya Tuhan Engkau menyempurnakan sukacita kami dalam mengikuti ibadah ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur 40 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Kiranya Mazmur ini menjadi sebuah bahan perenungan bagi kita semuanya, bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Sehingga biarlah kita hidup juga untuk mengabarkan, memberitahukan kasih-Nya yang besar di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Mari kita meresponi pembacaan Mazmur ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Give Thanks. Mari kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh sambil kita menghayati setiap kata yang ada di dalamnya. Kita bersyukur dan kita sungguh berterima kasih karena Dia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita dan menyelamatkan kita semuanya. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks
because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks to the Lord. We give thanks. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk sekolah kita, Sekolah Dian Harapan. Kita berdoa supaya Tuhan berkenan untuk memberkati Sekolah Dian Harapan, khususnya yang berada di Cikarang. Yang kedua, kita berdoa untuk pandemi yang masih terjadi sampai sekarang ini, yang juga salah satunya mengakibatkan kita masih sekolah dari rumah kita, dan kita masih harus menjaga agar kita semuanya tidak menjadi orang-orang yang bisa semakin memperburuk keadaan. Yang ketiga, mari kita berdoa supaya keluarga kita dilindungi oleh Tuhan. Kita serahkan semua keluarga kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada siang hari ini kami datang kepadamu, kami menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mendirikan Sekolah Dian Harapan di Cikarang, di mana kami dapat bersekolah, di mana kami dapat mengasah kemampuan kami, di mana kami menuntut ilmu yang menjadi bekal selama hidup kami di dunia. Kami berdoa ya Tuhan supaya Sekolah Dian Harapan Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu ke tengah dunia ini. Tuhan, berkatilah para guru yang mengajar. Tuhan tahu apa yang telah mereka kerjakan, Tuhan tahu segala sesuatu tentang mereka.
Kiranya Tuhan memberkati supaya para guru dapat mengajar dan juga dapat membagikan ilmunya untuk anak-anak didik, dan anak-anak didik dapat tiap-tiap hari bertumbuh Bapa dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengenalan pengetahuan yang mereka butuhkan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk pandemi COVID-19 yang masih ada sampai sekarang ini. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Banyak yang disebabkan oleh pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, biarlah pandemi ini dapat berakhir dan aktivitas termasuk untuk sekolah itu dapat kembali dilakukan. Bapa, kami berdoa untuk para tenaga medis, kiranya Tuhan menolong, melindungi mereka. Kabar demi kabar telah kami terima ya Tuhan, dan banyak di antara mereka para tenaga medis ini yang akhirnya Tuhan panggil kembali oleh karena mereka kerja, mereka melayani. Akhirnya mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Kasihani mereka ya Tuhan. Tolonglah supaya keluarga-keluarga ini dapat bersukacita meskipun ada duka cita yang telah mereka alami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk seluruh siswa kami sekolah Dian Harapan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka yang belajar dari rumah. Ada kebosanan, ada rasa capek, tetapi kiranya Tuhan Engkau menolong supaya mereka terus bersukacita. Mereka bersemangat dengan keadaan yang sangat terbatas ini. Tolonglah para siswa kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami sungguh menyerahkan doa ini ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Sorgawi. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus itu juga kami mendapatkan kepastian keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan satu pujian yang sangat indah. I love to tell the story. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan bersukacita, dan biarlah ini merupakan sesuatu yang menolong kita, memotivasi kita. Setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah ini akan memberikan semangat kepada kita supaya kita menceritakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, 'tis pleasant to repeat what seems each time I tell it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard
message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and his love. I love to tell the story for those who know it best, seem hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and his love, of Jesus and his love. Shalom anak-anak. Kini saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kami, menjaga kami, melindungi kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan ini menjadi pegangan hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di saat ini, di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran yang sedang terjadi. Sertai juga hamba-Mu di dalam bertutur kata, kiranya seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa, memohon dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang kasih tanpa syarat. Sebelumnya kita akan melihat cuplikan video berikut. What's a real friend? Someone who brings out the best in you. Someone who's always there for you, even when times are tough. Proverbs 18:24 says that they can even stick closer than a brother. Now that's a real friend. Friends like that are hard to find,
And if you worry too much about being liked by everyone, you just may settle for less. So what should you look for? Well, don't judge a book by its cover. Look for what's on the inside. Look for a friend you can trust. A friend who forgives. Someone who doesn't hold your mistakes against you. When it comes to friends, one good friend is better than 100 fake ones. To find a real friend, you may have to look outside your comfort zone. They may be where you least expect. So be open-minded, branch out. Don't just settle for a clone of yourself. Potential friends could have hobbies or talents that you don't have. They could be older or younger. They could be of a different background or culture. So don't limit yourself. But remember, real friends need to have good standards. Have you ever had a friend who took advantage of you? Or talked behind your back? Or spread lies about you? You deserve better than that. So watch out for toxic friends. Toxic friends care only about what they can get out of you. They tear you down because of the way you talk, the way you look, or even for your beliefs. Real friends aren't like that. They let you be yourself. So you need to choose smart friends. Not just book smart, but smart in life. They are the kind that stand for something, and they show it. Proverbs 27:17 says that true friends learn from each other, just as iron sharpens iron. They even make you a better person. So how do you get a friend like that? You can't always expect people to reach out to you. You need to take the initiative. Take the first step and start a conversation. Wait, you do need to talk, but not just about yourself. Ask them questions. Then listen. Really listen. You see, listening is one of the best gifts you can give a friend. Now what? Now it's time to put in some work. That's right, work. You have to work to make this friendship grow. So be the kind of friend that's loyal, who doesn't hold a grudge. Be there for them, even when times get tough. When you do this, your friendship will really grow. Philippians 2:4 says to keep an eye not just on yourself, but to take an interest in others. Taking an interest in others is what friendship is all about. You know, you're gonna meet a lot of people in life. It'll be up to you to choose your friends. So choose wisely. Choose real friends. Setelah kita melihat cuplikan video tersebut, kita melihat bahwa bagaimana kasih yang sejati. Nah, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dalam kita memilih teman, tentunya kita akan memilih teman yang menguntungkan bagi kita, atau teman yang kira-kira sama dengan kita, sesuai dengan keinginan kita. Teman yang sangat baik bagi kita. Seringkali kita melakukan hal demikian. Dan dalam prosesnya, ketika kita memilih teman tersebut, jarang sekali ada yang sesuai dengan keinginan kita. Karena pasti dalam kita berteman ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Yang perlu kita ingat, ketika Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan menciptakan dengan penuh keunikan masing-masing. Tuhan menciptakan manusia satu dengan yang lain tidaklah sama. Kita bukan dicipta seperti robot yang mempunyai cetakan di mana satu kali produksi maka akan tercipta 100 robot dengan bentuk yang sama, dengan fisik yang sama, karakter yang sama, watak yang sama. Kita tidak seperti itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia penuh dengan keistimewaan, satu dengan yang lain, kita pasti berbeda. Sekalipun kita memiliki kembaran, kita terlahir dengan mempunyai saudara kembar, tetapi pasti akan berbeda, tidak sama persis. Nah, ketika kita memahami bahwa Tuhan menciptakan kita dengan penuh keunikan tersebut, maka kita tidak bisa mengatakan atau meminta supaya kita mempunyai teman yang sesuai, serupa, sama dengan kita. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa. Ketika kita sudah mengetahui bahwa setiap manusia itu diciptakan berbeda, unik, maka bagaimana supaya kita bisa memahami satu dengan yang lain? Jawabannya adalah kasih. Kasih seperti apa? Pertanyaan berikutnya. Dari pembacaan ayat Alkitab yang kita baca, 1 Yohanes 4 ayat 7-11, itu berbicara mengenai kasih. Allah adalah kasih. Hal itu berarti Allah tidak bisa dipisahkan dari kasih. Karena sumber kasih itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, banyak dari kita mengenal Allah sebagai Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Pengasih. Kasih Allah kepada manusia merupakan bentuk kasih tanpa syarat. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dari ayat ini kita mengetahui walaupun kita berdosa, Allah tidak meninggalkan kita. Allah tetap mengasihi kita. Walaupun kita hina, walaupun kita meninggalkan Tuhan karena keberdosaan tersebut, Allah tetap mengasihi kita. Allah tidak meninggalkan kita. Bayangkan, jika sebagai anak, kamu harus berusaha melakukan apa yang orang tuamu minta untuk mendapatkan kasih sayang mereka. Kamu harus nurut,
nggak boleh ngelawan, membantu membereskan rumah agar mereka menyayangi. Kalau melawan, mereka akan berhenti menyayangi. Bila itu terjadi, bisa dipastikan mereka adalah orang tua yang kejam, dan orang tua tidak seharusnya seperti itu. Tapi dunia ini yang akan memperlakukan kita seperti itu. Kita harus dapat nilai bagus agar kita dihargai di sekolah. Kita harus ikutin tren agar kita disukai orang-orang. Kita harus kerja keras agar kita bisa membuktikan diri kita hebat. Cinta dari dunia ini adalah cinta yang bersyarat. Gak heran kalau kita berpikir bahwa Tuhan pun demikian. Kasih Tuhan akan kita dapatkan dengan syarat. Jika kita berdoa, baru Tuhan akan mendengar. Jika kita memberi persembahan, baru Tuhan akan memberkati. Jika kita menjadi orang baik, baru Tuhan sayang sama kita. Bukan Tuhan mengasihimu jika, tapi Tuhan mengasihimu agar. Tuhan mengambilmu sebagai anaknya agar kamu tidak perlu berusaha mendapatkan apapun darinya. Tuhan mengasihimu dan memberikan anaknya Yesus untuk mati di kayu salib agar kamu tidak perlu berusaha menyelamatkan dirimu dari dosa dan maut. Tuhan mengasihimu agar kamu beroleh hidup yang kekal. Allah adalah kasih. Maka kita sudah seharusnya mewarisi kasih Allah tersebut. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita karena Allah sudah mengasihi kita. Kepada siapa saja kita harus mengasihi. Tentunya kita harus mengasihi semua orang yang berada di sekitar kita. Kita bukan hanya mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang juga mengasihi kita. Tetapi kita juga harus mengasihi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena di dalam Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bukan hanya mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita harus mengasihi musuh itu. Banyak di antara kita yang akan mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Pada saat Tuhan Yesus disalib, orang-orang di sekitarnya menghina dia, mencaci dia, menghajar dia. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus balik menghina mereka, menghajar mereka, mencaci mereka? Tidak. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus meminta Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Hal ini merupakan salah satu contoh bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mengandalkan kemampuan kita, maka mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, mengasihi orang yang telah menghina kita, itu akan sangat sulit. Mengasihi dengan benar hanya bisa dilakukan oleh orang-orang
yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Seringkali kita beranggapan bahwa kita mampu mengasihi orang dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Tapi kita lupa untuk mengasihi dengan sempurna. Manusia berdosa tidak akan pernah bisa melakukannya. Untuk itu, kita memerlukan tuntunan Roh Kudus sehingga kita mampu mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, yang bersalah kepada kita dengan sempurna. Firman Tuhan pada hari ini dengan jelas mengatakan bahwa sumber kasih itu adalah Allah. Ketika kita mau mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita, dengan kekuatan diri kita sendiri kita tidak akan pernah bisa. Untuk itu kita perlu mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Maka jika kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita mampu mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, itu bukan dari kekuatan kita, kemampuan diri kita. Pasti Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kiranya ayat ini yang menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi orang di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita, mengampuni mereka. Dengan demikian, renungan Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Karena Allah sudah mengajarkan kepada kita, sudah memberikan teladan kepada kita, mengasihi kita manusia berdosa tanpa syarat. Demikian juga bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan tulus hati, tidak dengan kemampuan kita, tidak dengan upaya kita, tetapi kita minta pertolongan dari Allah yang merupakan sumber kasih. Kiranya Allah menolong kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami juga memohon tuntunan dari Roh Kudus agar kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami dengan tulus hati. Dan kiranya komunitas Shalom boleh terjalin di antara kami. Tolong Tuhan berkati kami. Di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan yang sedang terjadi saat ini, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga yang akan berencana, sehingga kami boleh melalui setiap hal yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kami dengan baik. Dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah melayani kita melalui kebenaran firman-Nya. Tuhan sudah menyampaikan isi hatinya kepada kita. Kasih-Nya tidak bersyarat dalam hidup kita. Bagaimana kita? Setelah kita mengetahui kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu, maka marilah kita juga menyerahkan hidup kita. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita melayani sesama kita. Dan jangan lupa, mari kita menyampaikan kabar sukacita ini, bahwa kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Itulah yang menjadi berita yang sangat mendatangkan sukacita. Biarlah kita semuanya menceritakan tentang kasih Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita dan mari kita hidup untuk melayani Dia. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.